Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen atau pengampu mata kuliah Ibu Royan Wan Febriani MPD dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah perkembangan manusia ditinjau dari perspektif teori psikoanalisa dan teori psikososial. Perkenalkan, nama saya Alpina yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Diki dan Rizja. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah: pertama, sesi pembukaan; kedua, sesi penyampaian dan penyajian materi; ketiga, sesi tanya jawab; keempat, sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Diki membacakan materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Rahmatullah. Saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan presentasi dengan tema perkembangan manusia ditinjau dari perspektif teori psikoanalisa dan teori psikososial, Freud dan Erikson. Sebelum kita memasuki tema tersebut, kita harus mengetahui bahwa dari pengantar psikoanalisa, yakni dari Sigmund Freud. Beliau lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di kota kecil bernama Freiburg, wilayah Moravia. Beliaulah peletak batu pertama dari teori psikoanalisa. Dan yang kedua, nama ayahnya yakni Jakob Freud. Ayahnya adalah seorang pedagang wol yang mempunyai pikiran maju dan rasa humor yang baik. Dan yang ketiga, nama ibundanya Amalia Freud. Ibunya merupakan wanita yang sangat aktif dan juga merupakan istri kedua dari bapaknya dengan usia 20 tahun lebih muda. Pada awalnya, Freud itu mengembangkan psikoanalisis adalah ketika ada seseorang dokter dari Wina yang mengobati gadis berusia 21 tahun yang menderita gejala-gejala histerik. Dokter ini bernama Joseph Breuer. Ia mengobati gadis tersebut dengan metode hipnosa. Awal terjadi dari teori psikoanalisa. Lanjut ke slide selanjutnya. Pengertian psikoanalisa. Metode ini yang terus dikembangkan oleh Freud hingga menjadi metode asosiasi bebas yang dipakai dalam psikoanalisis. Psikoanalisis menurut Freud merupakan suatu cara untuk mengobati orang yang menderita gangguan pada sistem syaraf otaknya. Jadi pada sistem syaraf otaknya yang mengobati orang-orang tersebut dalam menderita gangguan syaraf otaknya, yaitu menurut Freud dengan menggunakan psikoanalisis tersebut. Dalam psikoanalisis yang ditekankan atau dipelajari pertama kali adalah dari diri kita sendiri. Maksudnya adalah kita harus mengintrospeksi diri sebelum jauh mempelajari psikoanalisis untuk mengacak diri kepada diri kita sendiri. Lanjut. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, namanya Sigmund Freud, dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologi manusia. Pada mulanya, istilah psikoanalisis ini hanya digunakan dalam hubungan dengan Freud saja. Jadi Freud saja hanya sendiri, enggak pada orang lain. Awal-awal mulanya kepada dirinya sendiri. Sehingga psikoanalisis dan psikoanalisis Freud sama artinya. Bila beberapa pengikut Freud dikemukakan hari menyimpang dari ajarannya dan menempuh jalan sendiri-sendiri. Jadi dari jalan Freud dan jalan pengikutnya menyimpang. Jadi mempunyai jalan sendiri-sendiri. Mereka juga meninggalkan istilah psikoanalisis. Jadi dari para pengikutnya Freud
meninggalkan istilah dari psikoanalisis dan memilih suatu nama baru untuk menunjukkan apa yang didapatkan mereka dan apa yang menunjukkan ajaran mereka. Itulah yang membedakan antara psikoanalisis Freud dan psikoanalisis doang. Contoh yang terkenal dari Carl Gustav Jung dan Alfred Adler yang menciptakan nama psikologi analitis. Tuh, salah satunya yang terkenal adalah dari Carl Gustav Jung. Namanya psikologi analitis. Bahasa Inggrisnya analytical psycholog dan psikologi individual. Bahasa Inggrisnya individual psycholog. Bagi ajarannya masing-masing. Jadi berpecah belah tuh. Contoh yang terkenal udah. Psikologi analisis ini, psikoanalisis memiliki 3 penerapan. Apa aja 3 penerapan tersebut? Yang pertama, suatu metode penelitian dari pikiran. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Dan yang ketiga, suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Teori psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud. Jadi teori ini, psikoanalisis ini dikembangkan oleh beliau. Siapa? Sigmund Freud. Psikoanalisis dapat dipandang sebagai teknik terapi dan sebagai aliran psikologi. Masuknya lagi ke psikologi. Sebagai aliran psikologi, psikoanalisis banyak berbicara mengenai kepribadian, khususnya dari segi struktur, dinamika, dan perkembangannya. Slide selanjutnya yakni menjelaskan teori Sigmund Freud. Apa aja teori Sigmund Freud? Yang pertama, menjelaskan tentang struktur kepribadian. Sigmund Freud berasumsi bahwa energi penggerak awal perilaku manusia berasal dari dalam diri manusia yang terletak jauh di dalam bawah sadar. Itulah sebabnya mengapa begitu banyak penyakit fisik yang disebabkan oleh tertekannya psikologis seseorang. Tekanan psikologis itu ditekan ke dalam alam bawah sadar seseorang. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni yang pertama sadar atau conscious, yang kedua prasadar atau preconscious, dan yang ketiga nggak sadar sama sekali atau unconscious. Topografi atau peta kesadaran ini dipakai mendeskripsikan untuk awareness dalam setiap kejadian mental seperti berpikir dan berfantasi. Sampai pada awal tahun 1920-an, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan ketiga unsur kesadaran itu. Jadi unsur yang tadi pada tahun 1920 pada konflik kejiwaan hanya melibatkan ketiga tersebut. Dan baru pada tahun 1923 Freud mengenal 3 model struktur lain. Jadi pada tahun 1923 Freud dapat baru menemukan struktur lain. Apa struktur tersebut? Yakni ID, ego, dan super ego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama. Jadi yang baru tetap ada dan yang lama tetap dipertahankan. Tidak ada untuk pergantian, melainkan serta hanya menyempurnakan gambaran mental, terutama dalam fungsi atau tujuannya. 6 elemen pendukung struktur kepribadian itu sebagai berikut. Yang akan dijelaskan oleh saudara Riza. Terima kasih. 1. Sadar. Tingkat kesadaran yang berisi semula yang kita cermati pada saat tertentu menurut Freud hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental. Yang masuk kesadaran, isi dari hasil daerah sadar itu merupakan hasil proses penyaringan yang diatur oleh stimulus atau shoot eksternal. Dari keadaan itu hanya bertahan dalam waktu yang singkat di daerah conscious dan segera tertekan ke daerah conscious atau unconscious ketika seorang memindahkan perhatiannya ke cuy yang lain. 2. Prasadar atau presconscious, disebut juga ingatan siap atau available memory, yaitu kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Isi conscious berasal dari conscious dan
dan dari unconscious. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian semula disadari tapi kemudian tidak dicermati akan diarahkan dan ditekankan sehingga berpindah ke daerah prasadar. Di sisi lain, isi dari daerah tak sadar dapat muncul ke daerah prasadar. Kalau sensor sadar dapat menangkap bahaya yang bisa ditimbulkan akibat kemunculan materi tak sadar, materi tersebut akan ditekan kembali ke tidak sadaran. Materi tak sadar yang sudah ada pada daerah prasadar itu bisa muncul kesadaran yang tidak simbolis, seperti mimpi, lamunan, salah ucap, dan mekanisme pertahanan diri. Dan yang ketiga adalah tak sadar adalah bagian yang paling dalam pada struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetis, tetapi itu adalah kenyataan empiris. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drivers yang dibawa dari lahir dan pengalaman-pengalaman teratomis, biasanya pada anak-anak yang ditekankan oleh kesadaran sehingga pindah ke daerah ketidaksadaran. Isi dan atau materi ketidaksadaran itu memiliki kecenderungan kuat untuk bertahan terus dalam ketidaksadaran. Pengaruhnya dalam mengatur tingkah laku sangat kuat namun tetap tidak disadari. Aliran psikoanalisis Freud menunjukkan pada suatu jenis perlakuan di mana orang yang dianalisis mengungkapkan pemikiran secara verbal, termasuk asosiasi bebas, khayalan, dan mimpi, yang menjadi sumber sebagai seorang penganalisis memuaskan konflik tidak sadar yang menyebabkan gejala yang dirasakan dan permasalahannya aktor pada pasien. Kemudian menginterpretasikan pada pasien untuk menghasilkan pemenahan diri untuk pemecahan masalahnya. 4. The it atau is atau s adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari it ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, it berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drivers. It berada dan berpotensi dalam daerah unconscious, memiliki subjektif dan yang tidak pernah disadari sepanjang usia. It berhubungan erat pada proses fisik untuk memperoleh energi psikis yang digunakan untuk mengkompresikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. 5. The ego atau the is. Ego berkembang dari it agar orang mampu mengenali realitas dan kenyataan, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realitis. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut it dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda terjadinya kenikmatan sampai ditemukannya objek yang nyata dapat memuaskan kebutuhan. Prinsip realitis itu dikerjakan oleh proses sekunder, yakni berpikir realistis. Dari cara kerjanya dapat dipahami sebagian besar daerah operasi ego berada di kesadaran. Namun ada sebagian kecil ego beroperasi di daerah prasadar dan daerah tak sadar. The superego. Superego adalah moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealis sebagai lawan dari prinsip kekuasaan it dan prinsip realistis dari ego. Superego berkembang dari ego dan seperti ego dia tidak memiliki energi sendiri seperti ego. Superego beroperasi di daerah kesadaran. Namun berbeda dengan ego, dia tidak punya kontak dengan dunia luar sama dengan it, sehingga kebutuhan kesempurnaan yang berjuangkan tidak realistis atau it tidak realistis dalam memperjuangkan kenikmatan. Teori psikososial menurut Erikson. Perkembangan berlangsung melalui 8 tahap. Menurut Erikson, tahap yang berurutan itu tidak ditetapkan menurut suatu jadwal kronologis yang ketat. Erikson berpendapatkan bahwa setiap anak memiliki jadwal waktunya sendiri. Erikson membagi tahap-tahap itu berdasarkan kualitas dasar ego pada masing-masing tahap, yaitu 1. Kepercayaan dasar, perlawanan dan kecurigaan dasar. 2. Otonomi, perlawanan perasaan malu dan keraguan. 3. Inisiatif berlawanan dengan kesalahan. 4. Kerajinan berlawanan dan inferioritas. 5. Identitas berlawanan kekacauan identitas. 6. Keintimian berlawanan dan isolasi. 7. Generativitas berlawanan stagnasi. Dan 8. Integritas berlawanan dan keputusasaan.
Menurut Erikson, perkembangan psikologis dihasilkan dari interaksi antara proses semata rasional dan kebutuhan biologis dengan tuntutan masyarakat dan kekuatan-kekuatan sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Erikson mendinamika keberadaan selalu diwujudkan sebagai hasil interaksi antara kebutuhan dasar biologis dan mengungkapkannya sebagai tindakan-tindakan sosial. Pusat dari teori Erikson mengenai perkembangan ego ialah sebuah asumsi mengenai perkembangan setiap manusia yang merupakan suatu tahap yang telah ditetapkan secara universal dalam kehidupan setiap manusia. 1. Sadar. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.